Oke. Assalamualaikum. Baik, selamat siang semuanya. Ya, kita berjumpa lagi. Ini saya akan berikan sesingkat mungkin ya. Jadi saya yang tampilkan di sini juga sebenarnya teks, tapi saya tambah-tambahin dikit beberapa hal. Nah, kita berjumpa lagi di diskusi kita tentang politik, yaitu pusat politik. Politik itu pembatasan. Tapi nanti pada akhirnya juga pengawasan. Nanti konsepnya Montesquieu itu nanti akan menginspirasi banyak negara untuk membagi kekuasaannya jadi 3. Kalau Indonesia sekarang jadi 6. Ada Mahkamah Konstitusi juga kan, ada Mahkamah Agung dan seterusnya itu. Kalau dulu konsepnya ya lembaga hukum yang akan mengadili, kemudian eksekutif dan legislatif yang membuat, ya, yang melaksanakan dan yang mengadili hukum pidana dan sipil. Nah, sebelum ke sana kita melihat konsepnya paling dasar dulu. Tapi sebenarnya kalau membicarakan soal ini kita bicara dulu soal tokoh-tokoh sebelumnya karena pasti saling mempengaruhi ya. Nah, sebelumnya itu tokohnya adalah Thomas Hobbes. Nah, Thomas Hobbes ini adalah orang Inggris ya. Dia terkenal dengan tokohnya, bukunya yang terkenal yaitu Leviathan. Kalau kamu tahu Leviathan itu kan makhluk ya. Yang seperti apa, Felix? Yang di bawah laut. Ya, oke. Jadi makhluk yang besar sekali, laut ya. Makanya gambar, kalau kamu perhatikan cari-cari di internet, atau mungkin di TikTok juga sekarang makin banyak beredar ya, tentang konten-konten mitologi hewan raksasa begitu. Itu muncul lagi. Nah, Leviathan di sini itu uniknya menggambarkan sebuah negara. Kalau kamu perhatikan bukunya ini ada gambar raja gitu ya, yang besar sekali ya, menguasai dunia. Itu bukan raja, itu negara. Dan kalau diperhatikan detail banget di zoom ya, itu manusia-manusia kecil-kecil, jadi kayak sirip-sirip itu kan, iya kan? Itu manusia-manusia kecil ngumpul jadi satu, akhirnya jadi negara itu adalah raksasa besar yang berkuasa. Sebenarnya seperti itu, seperti Leviathan. Artinya konsepnya dia kenapa? Karena meskipun negara sudah menjadi katakanlah lembaga politis begitu ya, tetapi unsur manusia yang alamiah, yang natural itu nggak bisa hilang. Dalam hal ini Thomas Hobbes pernah bilang konsepnya yaitu homo homini lupus. Manusia adalah makhluk, adalah serigala bagi yang lain, bagi yang sesama. Nah, sehingga unsur untuk menguasai, untuk mendominasi yang lain itu juga akan muncul ketika negara terbentuk atau pemimpin itu terpilih begitu. Kalaupun misalnya negara terlihat lalim, terlihat berkuasa banget dan dominan banget, sehingga rakyatnya mungkin ya ada unsur paksaan yang berlebihan, misalnya pajaknya dimakin tinggi begitu ya. Itu menurut Hobbes bukanlah suatu hal yang patut dipermasalahkan karena namanya negara juga ingin menguasai, itu adalah sifat negara tetap begitu. Itu menurut Hobbes. Agak kontras dengan karakternya Hobbes yang lemah lembut dan menghindari peperangan. Lebih banyak bergaul dengan hewan. Dia punya hewan piaraan begitu ya. Jadi dia menghindari perang, konflik gitu, seperti itu Hobbes. Nah, maka menurut dia state of nature manusia, keadaan alamiah manusia atau kodrati manusia. Kalau saya bilang kodrati manusia berarti kodrat itu alam ya. Itu manusia adalah musuh bagi yang lain, saling menghabisi begitu. Nah, pendapatnya Hobbes ditentang sama tokoh berikutnya, John Locke. Ingat empirisisme ya. Manusia lahir langsung menyerang, tidak mungkin. Manusia pertama-tama hidup itu ya damai, tenang, belum ketemu juga gitu ya. Kalaupun ketemu mungkin ada rasa yang lainnya, tapi langsung menyerang tidak. Nah, apalagi kalau kita ingat konsepnya dia tentang empirisisme. Pengetahuan itu diraih melalui pengetahuan indrawi, dan konsepnya dia tentang pendidikan, bahwa manusia itu lahir sebagai tabula rasa. Tabula rasa itu dalam bahasa Yunani artinya kertas kosong yang siap diisi.
anak kecil lahir itu dianggap sebagai kertas yang kosong. Jadi nggak mungkin anak kecil lahir langsung membabi buta mengalahkan yang lain, seperti itu. Jadi pendidikan itu penting sekali di sini. Nah, konsep ini nanti akan pakai menginspirasi banyak pendidikan berikutnya ya. Nah, yang menarik adalah kalau di Thomas Hobbes sebetulnya sudah ada kontrak sosial ya. Supaya damai perlu ada kontrak sosial, di Thomas Hobbes sudah ada. Sudah dibuat, maka muncullah negara itu. Kalau nggak ada kontrak sosial akan chaos gitu ya. Maka perlu ada kontrak sosial. Nah, di John Locke juga sudah ada kontrak sosial di akhir-akhir. Bahkan dia menuliskan bukunya Two Treatises of Government ini, dan di dalamnya ada konsep pembagian kekuasaan. Di sana juga ada pembahasan soal good governance sama ya civil government. Itu menarik sekali kalau dibahas. Nah, setelah itu konsepnya John Locke nanti akan dimodif, saya melihatnya dimodif gitu ya, oleh Montesquieu. Montesquieu ini karena juga melihat atau membaca karyanya John Locke, mau nggak mau dia patokannya adalah kerajaan Inggris, sistem kerajaan Inggris. Nah, kerajaan Inggris itu monarki ya, jadi kita bisa bayangkan ya, dan mungkin ada aristokrasi yang ikut, yang punya peranan penting dalam sistem kerajaannya itu, pemerintahnya. Nah, kita masuk ke sini. Oke. Ini namanya bahasa Prancis ya, ini panjang ya. Namanya dia itu mencakup daerahnya dia. Charles Louis de Seconda, Baron de la Brie et de Montesquieu. La Brede itu adalah, kalau sekarang masuk dalam bagian kota namanya Bordeaux. Ya, ada klub bola namanya Bordeaux di Prancis itu. Nah, dia lahir tahun 89 ya, abad 17 ya, 1689 di La Brede itu. Kemudian dia tidak lama kemudian ibunya meninggal, kemudian disekolahkan di Catholic College of Julie. Lalu kemudian orang tuanya berikutnya, ayahnya meninggal dan diasuh oleh pamannya, yang kebetulan juga cukup punya peran banyak bagi si Montesquieu ini. Kalau kamu perhatikan ya, La Brede itu rumahnya dia itu seperti kastil ini. Ini ada fotonya ya. Itu seperti kastil. Jadi terkenal sekali. Bahkan masih ada itu bangunan itu. Pamannya ini Jean-Baptiste de Seconda ini adalah pastor yang kaya dan terhormat. Kemudian ia mendalami hukum ya, si Montesquieu ini. Dari situ. Lalu kemudian dia menikah dengan ya istrinya, Jean de Latic. Lalu di sini muncullah banyak karya setelah itu. Nah, sebenarnya dia itu adalah seorang novelis ya. Pertama novelnya yang terkenal adalah Persian Letters. Itu tentang orang Persia yang menarik, yang hidup di area Eropa begitu. Itu suka dia dengan itu. Kemudian dia menulis juga tentang Considerations on the causes of the greatness of the Romans and their decline. Jadi dia juga tertarik untuk membahas dalam buku berikutnya tentang kejayaan Romawi dan jatuhnya Romawi. Akhirnya nanti muncul buku yang berikutnya adalah The Fall of the Roman Empire. Itu menginspirasi ada seorang penulis berikutnya. Nah, kemudian karya yang termasyhur ya, saya melihat ini karya terbaiknya dia adalah Le Prix de Loi, itu The Spirit of the Laws. Nah, ini menarik karena menganggap bahwa pembagian kekuasaan itu yang paling utama titik beratnya di hukum. Dia memang sekolah hukum kan. Bahkan dia menjadi praktisi hukum. Dia juga seorang judge, seorang hakim gitu ya. Dia pernah praktek itu. Kemudian nggak lama kemudian dia meninggal di usia 66 tahun di Paris. Nah, ini dua karya. Karya yang pertama itu yang tentang Romawi dan nah, dia mengamati banget soal kekaisaran itu ya. Mengamati sekali. Dan pas banget kerajaan yang dominan pada waktu itu adalah Inggris, ya bahkan mungkin sampai sekarang ya pengaruhnya ya. Nah, itu dia soroti dalam politiknya. Nah, bukunya ini itu The Spirit of the Laws itu kayak kitab, teman-teman. Jadi ada banyak buku ya. Rasanya seperti kumpulan buku begitu.
Jadi di dalam buku itu ada chapter juga, ada bab. Maka di sini kalau dibagi seperti ini, definisi hukum, buku yang pertama, buku yang kedua itu adalah teori bentuk-bentuk pemerintahan, terus kemudian buku ketiga prinsip bentuk pemerintahan, pendidikan, lalu ada kesesuaian undang-undang dengan bentuk pemerintahan, terus 8 teori kehancuran negara atau kemerosotan negara ya. Terus yang 9 dan 10 itu tentang militer. Kemudian yang 11 ke-11 dan 3 sampai dengan 13 adalah kaitan antara kebebasan dan konstitusi atau UUD ya. Silakan duduk. Terus kemudian situ masih ada kosong, ya sebelahnya Albert kosong. Kemudian 14 sampai dengan 18 itu adalah tentang cuaca lah. Ini menarik ya. Orang ini, Montesquieu ini sebagai filsuf juga mengamati cuaca, ciri-ciri geografis, tapi mempengaruhi aspek sosiologis manusia dan kaitannya dengan undang-undang. Meskipun di zaman sekarang, di era globalisasi ini, itu bisa berubah semuanya, karena setiap manusia itu bisa beda-beda ya. Jadi manusia Eropa pindah ke area kita, Asia juga pindah ke sana gitu. Tapi yang originally orang Asia, penduduk lama di Asia, orang-orang Eropa lama yang asli gitu ya, yang katakanlah sudah menghuni lama sekali, itu punya ciri khas masing-masing. Eropa pun ada Eropa Utara, Eropa Barat gitu ya. Itu beda karakter juga. Terus kemudian buku yang ke-19 tentang mentalitas ya, Adat Istiadat Gaya Hidup, dia memang suka membahas. Rasanya dia suka dengan hal yang berkaitan dengan sosiologi dan antropologi di sini. Kemudian perdagangan uang dan penduduk. Ini menarik bahwa dia pernah bikin statement bahwa lewat perdaganganlah perdamaian terjadi. Karena transaksi tuh, kamu bayar, kamu dapat barang yang kamu mau, udah damai. Itu keadaan paling damai itu perdagangan. Makanya perdagangan adalah salah satu caranya agar kita damai, nggak perang. Itu menurut Montesquieu. Kemudian agama, undang-undang dibahas di buku ke-24 sampai dengan 25. Terus ada penyusunan undang-undang di Roma dan Prancis yang bandingin. Kemudian yang terakhir 29 perumusan undang-undang. Nah, kita masuk yang pertama ya. Nah, dia melihat hukum itu definisinya luas sekali. Jadi kalau kita ngomongin hukum, kita nggak hanya ngomongin sebuah aturan yang dibuat itu ya. Tidak, tapi dia melihatnya hukum itu punya relasi yang niscaya. Bahkan hukum sendiri adalah relasi. Hukum adalah sebuah konstruksi relasi yang niscaya. Jadi relasi itu maksudnya adalah faktor-faktor atau yang mempengaruhi hukum itu apa? Banyak sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa sebetulnya hukum adalah bentuk katakanlah resume atau bisa dikatakan ilustrasi atau kumpulan atau pengejawantahan dari relasi-relasi yang niscaya di alam ini yang dicerna oleh manusia. Kemudian itu mewakili atau menyimpulkan dari hakikat kenyataan. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kalau misalnya mau bisa dibilang adalah hukum itu untuk selain kalau tokoh berikut sebelumnya adalah ngomongin soal kontrak, ada kontrak sosial, hukum itu adalah bisa berkaitan dengan pilihan-pilihan, tapi yang tidak menyinggung orang lain. Jadi hukum ini menjembatani agar semua itu terjamin. Relasi kita dengan manusia, relasi kita dengan alam begitu ya. Itu harusnya begitu. Kalau ada istilah bahwa hukum itu harus adil, justru adil itu akan tercipta ketika memperhatikan segala aspek kehidupan kita, hukum. Bayangannya begitu. Kemudian dikatakan secara umum hukum berlaku sebagai akal budi. Sejauh akal budi itu memerintah semua bangsa di dunia. Jadi dia menganggap ada hukum yang kodrat. Hukum kodrat itu hukum alam begitu ya. Hukum yang sebetulnya belum ditulis, tapi masih dalam roh hukum. Makanya judulnya The Spirit of the Laws. Roh hukum itu sudah ada. Katakanlah dalam hukum itu ada aspek keadilan. Jadi roh keadilan itu sudah ada. Orang udah nangkep mana yang nggak adil, mana yang enggak. Mana yang adil, mana yang enggak gitu ya. Mana yang setara, mana yang tidak. Mana yang baik, mana yang menjamin kesejahteraan masyarakat, mana yang tidak. Itu orang lama-lama akan nangkep itu. Tentu dalam hal ini pendidikan membantu untuk
memahami itu. Dia kan juga menyebutkan pendidikan juga penting sih. Nah, maka secara nggak langsung hukum adalah penerapan akal budi. Memang sungguh-sungguh dipikir karena di dunia ini kita nggak hidup sendirian, tapi hidup bersama orang lain. Ini definisi hukumnya menyeluruh gitu ya. Maka yang paling utama adalah kesejahteraan rakyat, hukum tertinggi itu. Kalau nggak sejahtera, berarti hukumnya masih bisa dibantah. Belum yang tertinggi, belum yang paling mau dikatakan yang ideal, ya mungkin bisa dikatakan ini yang paling ideal. Hukum yang tertinggi, hukum yang katakanlah yang paling mulia begitu ya. Nah, hukum-hukum kodrat itu mendahului segala hukum. Misalnya, kalau dalam fisika itu ada hukum kekekalan energi, hukum gravitasi. Orang menamakan hukum gravitasi itu hanyalah istilah, tapi dasarnya sifat gravitasinya dan semua yang menjadi kepastian hukum gravitasi itu kan sudah ada sebelum Isaac Newton menentukan itu. Ya kan sudah ada. Termasuk hukum kekekalan energi seperti itu. Jadi hukum-hukum alam, kalau kamu nggak mau pakai istilah kodrat, lebih sulit pakai hukum alam aja. Hukum alam itu mendahului segala hukum yang tertulis. Nanti ada istilah hukum positif. Hukum positif artinya positif berarti tertulis, yang didokumenkan, yang diresmikan bersama, yang disahkan. Seperti itu ya. Nah, ini hukum kodrat. Mau nggak mau manusia harus menerima hukum alam itu, hukum kodrat itu. Dalam keadaan yang ya mengalami ya, dia lahir begitu dapat ada itu. Misalnya kayak apa? Kalau dalam alam itu paling simpel, kalau api kita pegang ya panas gitu ya. Tapi kalau mau merasakan panas terus ya nggak apa-apa gitu. Ya itu artinya bahwa nggak bisa dibantah. Aku pengennya api itu dingin, nggak bisa, karena itu sudah alam, semacam itu ya. Nah, nanti dalam kehidupan sehari-hari perkembangannya manusia dalam planet ini, wah ini sangar nih. Montesquieu ini memikirkan planet, bahwa kita tuh sebetulnya sudah punya gambaran soal tata surya. Masih ingat kan apa namanya heliosentris ya? Kopernikus itu kan hidup sebelum zamannya ini. Jadi sudah mempengaruhi pola pikir orang-orang pada waktu itu. Jadi dalam planet ini manusia-manusia itu adalah beragam dan banyak macam bangsa. Jadi hukumnya juga beragam. Maka perlu ada hukum internasional. Itu hukum internasional yang menggabungkan semua hukum-hukum dalam bangsa-bangsa itu. Atau hukum bangsa-bangsa. Nanti di dalam negaranya masing-masing ada hukum nasional, ada hukum sipil bahasanya. Nah, hukum sipil itu khusus yang antar warga negara, misalnya pidana gitu ya. Hukum nasional itu lebih yang umum, misalnya kalau kita tidak membayar pajak misalnya, itu ada hukum nasional. Tapi kalau hukum sipil itu nanti mencakup lebih konkret lagi, hukum pidana. Misalnya ya maling misalnya begitu ya, kriminalitas ya. Nah, seperti itu. Sampai sini definisi hukum sudah. Apakah ada pertanyaan? Monggo. Definisi hukum. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Sebentar. Ini tadi manusia, kita bicara soal manusia, terus kemudian nah ini saya akan share lagi sebentar. Nah, di sini manusia secara alami lebih memiliki kemampuan untuk mengetahui daripada memiliki pengetahuan pengetahuan aktual. Ini kita bicara soal state of nature, keadaan manusia. Jadi dia melihat ada 4 ya. Yang pertama ini, manusia itu lebih memiliki kemampuan untuk mengetahui. Jadi dia pengen tahu, tapi belum menggunakan pengetahuannya. Belum. Manusia pada dasarnya itu ingin mengetahui dulu. Itu yang paling pertama. Jadi ketika dia tahu, oh ada manusia lain, takut-takut kan. Manusia itu pada dasarnya kalau kamu bayangkan seperti caveman atau manusia zaman batu ya, orang nyebutnya begitu ya. Ingat pelajaran sejarah ya. Itu orang kalau ada sesuatu yang makhluk asing atau mungkin hewan buas atau manusia yang lain pasti awalnya pertama takut. Jadi jalan pikirannya Montesquieu ini lebih masuk akal, lebih relevan. Tidak seperti yang Thomas Hobbes menganggap bahwa manusia itu langsung menyerang manusia lain. Seperti itu.
Itu sama kayak kita mikir manusia begitu dalam kondisi yang netral itu nggak ada maksud untuk menyerang karena ya nggak ada yang dipikirkan gitu. Pengen tahu aja dulu. Jadi dalam hal ini supaya sebetulnya pada dasarnya manusia secara alamiah menurut hukum kodrat yang pertama adalah itu perdamaian. Dia tuh nggak mau ngapa-ngapain. Paling-paling ketika melihat manusia yang lain, wah sama-sama nggak berdaya, sama-sama sederajat. Baru bisa nanti ada merasa yang lain nanti di step berikutnya. Tapi pertama dia pengennya damai-damai aja, aku mending menghindar kalau ada yang lain. Nah, kemudian yang kedua nyambung. Ini adalah kritiknya si Montesquieu terhadap Hobbes. Hobbes bertanya, mengapa manusia jika mereka tidak berada dalam keadaan ilmiah senantiasa membawa senjata dan mengapa mereka mempunyai kunci untuk mengunci rumah mereka? Hobbes mengatakan bahwa manusia saling menyerang kan. Tapi senjata dari mana? Kunci. Apakah manusia terlahir langsung mempunyai senjata, punya pikiran untuk membuat senjata langsung? Atau sudah punya membuat kunci untuk rumah mereka? Kan tidak. Nah, baru lewat berdirinya masyarakatlah manusia menemukan alasan untuk saling menyerang dan bertahankan diri. Jadi sebenarnya yang membuat manusia itu saling menyerang adalah munculnya konsep masyarakat atau kelompok. Sebetulnya itu. Kalau dia sendirian kebanyakan pengen survive, makan, lari, menghindar gitu. Ya ini kritik atas Hobbes. Nah, kemudian hukum kodrat yang lain mengarahkan mencari makan, ini ada rasa kebutuhan. Kemudian ada rasa senang. Nggak cuma hanya takut dari manusia lain, tapi ada rasa senang terhadap spesies atau makhluk lain atau manusia lain. Curious. Itu mengarahkan dirinya untuk ke hukum kodrat yang ketiga, yaitu untuk mendekat nantinya. Kemudian yang keempat, keinginan untuk hidup bersama. Ketika sudah memahami, oh ini sama-sama manusianya kayak aku. Oh, Felix itu tidak berbahaya. Ya bolehlah kita kenalan gitu, misalnya gitu, seperti itu. Lalu nanti muncullah keinginan untuk hidup bersama. Bagaimana kalau kita saling survive bareng gitu. Dalam alam yang katakanlah di hutan begitu ya. Maka kalau misalnya disingkat begini. Kemudian pertama, nggak saling menyerang. Kedua, pemenuhan kebutuhan alamiah. Tiga, kecenderungan saling mendekat. Ada rasa suka, penasaran, keinginan hidup bersama. Itu adalah state of nature manusia. Nah, sekarang yang ini kondisi yang ada ya. Jadi kalau kamu lihat munculnya kontrak itu munculnya di hukum kodrat keempat. Kan ketika hidup bersama kan butuh ada kesepakatan, konsensus nantinya. Konsensus itu dari kata kom. Itu artinya bersama. Sensus itu adalah rasa, sentire, sense, serasa, sepemikiran, seperasaan, sepemahaman. Jadi bikin kesepakatan. Nah ini prinsipnya pemerintahan ya, saya sedikit aja. Yang menggerakkan pemerintahan ya manusia sendiri, karena kan munculnya kebersamaan, siapa yang memimpin kan. Nah di sini baru mulai muncul, ada 3 macam, katakanlah dia menyebutnya sebagai konstitusi gitu ya, atau bentuk macam negara begitu ya. Ada republik, monarki, dan despotis. Despotis itu yang berbahaya. Republik ini pemerintahan yang rakyat sebagai satu kesatuan menyeluruh atau sebagian dari rakyat megang kekuasaan tertinggi. Jadi seperti kita republik, masyarakat semuanya kekuasaan tertingginya di masyarakat atau rakyat, atau cuman perwakilan. Kalau monarki jelas monoarki. Mono itu satu. Biasanya ini kerajaan. Despotis ini adalah orang yang berkuasa, satu orang tanpa aturan, tanpa hukum. Jadi kebanyakan ini akan menindas dan ada perbudakan. Kamu kalau bisa menyenangkan hati pemimpinnya, kamu akan aman. Jadi kekuasaannya lalim, sangat lalim. Saya jadi ingat film kemarin saya nonton sama anak-anak, Nowhere, di Netflix barusan ada. Jadi waktu itu konteksnya adalah ada global crisis di Spanyol kena ya, terus resources atau sumber daya makanannya mau habis, jadi orang-orang harus diusir yang pergi gitu ya. Tapi begitu mereka tuh harus menyelinap di dalam truk kontainer. Bahkan bayangkan ya, kontainer mengangkut
barang tapi punya manusia. Terus di penjagaan mereka akan diperiksa sama pemerintah yang lalim tadi, yang despotis itu. Kalau ketahuan ada manusia yang di dalamnya, kan tujuannya kan mengurangi manusia. Jadi harus mati. Harus mati. Seperti itu. Nah, itu yang dialami. Akhirnya ketika ketahuan semua bahwa mereka artinya sudah berbohong pada pemimpin mereka, bahwa di kontainer itu ada ruangan khusus kayak pintu buang masuk dalam, isinya manusia, yang lain tapi barang. Jadi 75% itu isinya barang, tapi 25% itu manusia. Diberondonglah dengan peluru, meskipun anak kecil. Dihabisi. Karena tujuan utamanya dengan alasan supaya resources mereka mencukupi untuk manusia yang ada. Tapi itu seperti melegalkan tindakan kekerasan yang sadis begitu. Di dalam film Nowhere itu. Kalian coba cari aja nanti ya. Nah, itu despotis. Jadi bayangkan seperti zaman perbudakan, zaman Nazi gitu. Atau mungkin zaman ketika hak asasi manusia belum pernah tercetus sama sekali lewat Magna Carta atau sebelumnya gitu ya. Sebelum paling awal-awal gitu ya. Nah, kalau dalam demokrasi, rakyat di satu sisi sebagai seorang raja, di sisi lain abdi. Itu demokrasi. Jadi demokrasi ini bentuk yang keempat sebetulnya. Rakyat adalah seorang raja karena dia harus turuti, harus dipenuhi kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain adalah abdi. Itu demokrasi. Aristokrasi, kekuasaan terletak di sejumlah tangan orang aja ya. Jadi nggak semuanya, bangsawan. Ini menarik. Nah, di dalam nanti kan kita melihat bahwa setiap karakteristik itu ada macam-macam. Saya akan cepat sedikit ya. Ini. Republik ini adalah kedaulatan di tangan seluruh atau sebagian rakyat. Nah, demokrasi itu di seluruh rakyat. Kalau aristokrasi itu di sedikit orang atau golongan terpilih. Jadi kalau kamu melihat republik itu ada dua macam. Demokrasi atau aristokrasi. Bangsawan biasanya. Atau kalau jeleknya ya aristokrasi itu kalau memang maunya sendiri, mau menang sendiri, jadinya apa? Oligarki. Ya, seperti itu. Oligarki itu adalah para bangsawan yang mau menang sendiri. Rakyat kecil nggak peduli masa bodoh begitu. Nah, itu kalau jeleknya. Kalau bagus, aristokrasi itu bakal bisa menanamkan manner, rasa hormat. Dia juga akan respect pada orang bawah. Jadi perilakunya sangat anggun, diperhatikan aristokrasi. Nah, monarki itu satu orang saja berkuasa dan biasanya adalah kerajaan. Ya, penerusnya pasti bangsawan. Despotik ini yang diombang-ambingkan nafsu, malas, ignorant, nggak peduli, ya. Pokoknya dia mau menang sendiri. Itu ignorant, nggak peduli orang lain. Sewenang-wenang. Bayangannya seperti ini. Ini adalah despotik paling atas ya. Tulisannya despotisme. Melalui macam-macam itu ada treason, berarti kan pengkhianatan ya. Civil war, deception, penipuan, macam-macam. Tujuannya utamanya despotisme. Ini bayangan orang-orang yang rakus, siapa yang paling kuat dia yang menang gitu. Berarti konsepnya konsepnya Montesquieu ini seperti konsep dalam sosiologi namanya dominance behavior ya. Bahwa manusia itu ketika dia tahu bagaimana caranya berkuasa, tahu bahwa kalau aku didukung oleh rakyatku, aku akan lebih kuat lagi, maka muncul keinginan untuk menguasainya makin muncul. Dalam kondisi seperti ini, sebetulnya dalam diskusi-diskusi yang menyebabkan munculnya pemimpin yang lalim itu ada banyak. Salah satunya adalah karena bentuk negara itu sendiri ya adalah demokrasi. Demokrasi itu kan yang membuat munculnya SS, Nazi. Dia memang ikut pemilu kan waktu itu, seperti itu. Jadi sebenarnya kayak lingkaran setan ya. Ketika bangsawan, terus banyak orang nggak setuju karena menguasai semua resource sendiri, orang kecil berontak seperti revolusi Perancis. Kemudian ketika ada demokrasi dan demokrasi cenderung liberal, maka bisa jadi muncullah tirani begitu. Itu nanti itu pernah dikritik sama Socrates dulu. Karena gara-gara suara mayoritas kan Socrates mati juga. Nah, ini
pemerintahan monarkis dan despotis itu tidak butuh kecakapan khusus. Nah, tapi kalau di demokrasi itu butuh, yaitu keutamaan. Orang kalau pengen negaranya itu demokratis, itu butuh keutamaan. Keutamaan itu, virtue itu seperti, ya kita tahu prioritas utamanya untuk kesejahteraan rakyat gitu. Terus yang kedua, kalau di aristokrat itu perlu disiplin diri. Makanya ada nafsu ditahan begitu ya. Orang yang aristokrasi banget itu biasanya malah makannya itu sangat manner banget, dijaga, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Meskipun mewah gitu ya, tapi tetap dijaga. Tata katanya, tutur katanya, tata krama dijaga sekali. Makanya disiplin diri penting. Nah, monarki itu daya dorongnya adalah hormat, nggak mau karena raja. Tapi ini mirip dengan aristokrasi. Nah, baru kalau despotis adalah teror. Bisa cepat. Nah, yang penting ini keutamaan. Keutamaan yang dicari oleh Montesquieu itu apa sih? Demokrasi akan terwujud dengan baik kalau ada keutamaan ini, cinta pada undang-undang dan tanah air. Udah itu. Jadi dia mulia sekali. Dia sudah nggak terlalu fokus ke dirinya sendiri. Ini adalah 3 macam ya. Republik itu prinsip pemerintahnya adalah keutamaan, macam pendidikannya adalah cinta pada undang-undang tanah air, Indonesia banget ya. Monarki itu hormat, respect, membangun rasa hormat pendidikannya ke raja terutama. Kalau despotik itu teror, ketaatan buta, nggak peduli rajanya seperti apa, kamu harus taat. Perendahan orang lain, jadi kamu harus mau dihina oleh atasan atau bosmu gitu ya. Takut pada otoritas. Jadi kalau kamu takut pada otoritas hanya gara-gara takut melanggar aturan, sifatnya seolah-olah despotik. Tapi kalau mayoritas orang-orang di sekitarmu merasakan yang sama, berarti memang despotik sesungguhnya. Kalau cuma 1-2 orang, kita bisa lihat latar belakang lingkungan rumahnya gimana ya. Tapi kalau hampir semuanya mengalami yang sama, ya berarti ada yang salah. Bentuk konstitusinya adalah konstitusi despotik. Konstitusi itu semacam ini ya, bentuk pemerintahan ya. Istilahnya dia ya. Nanti ada konstitusi yang keempat yaitu demokrasi, lalu dia menciptakan konstitusi yang kelima. Nah, ini keperosotan negara, oke. Ini dijelaskan sih. Tapi saya akan langsung aja. Karena nyambung juga, nyambung banget. Misalnya ini ya, aristokrasi merosot karena kekuasaan bangsawan dan sewenang-wenang, kalau lebih seperti itu ya. Dan seterusnya. Kita langsung ke sini. Nah, ini yang paling main course-nya. Kita baca pelan-pelan ya. Di dalam setiap negara ada 3 macam pemenang. Legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tapi di sini masih nyambung dengan raja, masih nyambung dengan eksekutif. Misalnya, pemenang eksekutif itu ada 2 macam, hukum internasional dan hukum sipil. Kemudian hukum internasional itu maksudnya gini, kapan kita ditentukan, ayo perang, ayo damai. Misalnya kita harus self defense dari serangan negara lain, atau kita mengirim duta besar, itu adalah hukum internasional, maksudnya itu. Misalnya pas perang Ukraina Rusia, Jokowi datang langsung ke Zelensky dan juga Putin misalnya. Itu termasuk bagian dari hukum internasional yang dilakukan oleh eksekutif. Hukum sipil dulu zaman kerajaan ya memang masih diurusi raja. Tapi kalau sekarang enggak. Ada lembaga sendiri. Kita sudah dipisah lagi ya. Nah, kenapa titik tolak dari konsepnya Montesquieu itu adalah Inggris. Ini. Jadi wewenang yudikatifnya ternyata melekat. Ya, dia melihat potensi. Kalau misalnya yang mengadili adalah raja sendiri, wah dia bisa sewenang-wenang dong. Seperti itu. Nah, apalagi di legislatif di Inggris itu ada House of Lords dan ada House of Commons. House of Commons itu seperti DPR begitu ya. House of Lords itu seperti dewan tapi dewan bangsawan. Jadi umumnya yang sangat mempengaruhi keputusan raja ya House of Lords. Kalau kita lihat secara logika ya. Maka dia pingin supaya terjamin itu harus dipisah. Nah ini, bagaimana caranya ada bagian kekuasaan yang fair, yang rata gitu ya, yang tidak tumpang tindih.
Tujuannya apa? Ya ini, tentram hatinya. Kita tuh pengen rakyat itu nggak kebanyakan pikiran, nggak takut. Kalau kita ingat zamannya Orde Baru, itu kan MPR itu kan ketua MPR yang menentukan presiden waktu itu. Nah, kita nggak ingin semua orang, jadi maka perlu ada pemisahan. Maka muncullah ini. Dia secara nggak langsung sebetulnya mengkritik pandangannya John Locke. John Locke itu membuat eksekutif, legislatif, dan federatif. Federatif itu yang hubungan ke luar negeri, lawan raja. Nah, ini yang sebetulnya dalam negara kita itu. Pertanyaannya adalah, apakah menjamin trias politika ini? Ini disebut trias politika ya, tiga ya. Tri itu tiga, as itu kekuasaan, badan, lembaga, terus kemudian politika itu kekuasaan. Trias politika. Yang paling utama di sini adalah undang-undangnya. Jadi sebetulnya kalau ingin membentuk sebuah kesejahteraan masyarakat, kuncinya ya di undang-undang, di hukumnya. Kita nggak bisa bagi kekuasaan tanpa undang-undang yang menjamin. Meskipun sebetulnya undang-undang bisa diganti juga, seperti itu. Oke. Nah, ada tambahan materi sedikit. Ada sikap mental, esprit general. Ini adalah iklim berbeda-beda. Sebetulnya nggak cuma iklim ya, tapi dia melihat iklim salah satu faktor aja sih. Salah satu relasi yang membuat kita jadinya percaya bahwa undang-undang itu dibentuk berdasarkan ada hubungannya dengan iklim begitu ya. Kita lihat ya ini ya. Kelihatan nggak? Iklim panas itu etos kerjanya penakut dan segan bekerja, seperti jompo, merasa jompo, males, mager. Nah, kalau yang iklim dingin, semangatnya wira swasta, seperti orang-orang swasta yang semangat. Lalu yang kemampuan untuk menikmati, iklim panas sangat bisa menikmati karena iklim panas. Orang iklim dingin seperti di Skandinavia kurang mampu menikmati, dingin banget. Ada salah satu netizen, influencer dari Indonesia ya, dia sharing kalau di Jerman itu kita nggak bisa nyapa orang sembarangan, dingin banget. Tapi kalau sama Asia kan gampang. Baru ngobrol-ngobrol biasa, ngobrolnya nggak perlu basa-basi. Jadi basa-basi di sana malah dihindari ya, bukan dilarang sih, dihindari. Karena mereka nggak suka. Tapi begitu kamu sudah dekat, rasanya ngobrol tuh nggak ada habisnya. Itu di Jerman seperti itu, satu contohnya ya. Erotisme, penuh kobaran. Iklim dingin kurang rangsangan. Ini pendapatnya Montesquieu. Pengamatannya ya. Moralitas, jauh dari moralitas itu iklim panas. Hawa panas itu membuat orang jadi sak karepe dhewe. Kalau iklim dingin, sedikit tabiat buruk, berkeutamaan, terbuka, rasa hormat. Ya nggak semua sih sebenarnya. Kalau kita lihat, memang yang bangsa-bangsa yang antusias itu ada di iklim tropis. Itu seperti itu. Yang iklim panas banyak minum air. Iklim dingin banyak minuman keras. Kultur minum ini. Cenderung menarik diri dari dunia laki-laki kalau iklim panas. Iklim dingin, kedudukan lebih rendah dari laki-laki, awalnya penuh kemanisan lalu berkurang. Ini situasi-situasi yang sehari-hari. Kelihatannya nggak, apa hubungannya ke undang-undang gitu ya. Memang dia nggak terlalu mendetail, tapi sebetulnya dia hanya mengajak kita untuk melihat secara sosiologis begini. Undang-undang yang dibentuk di sini barangkali memang disesuaikan dengan agama, iklim, hukum, kaidah negara, sejarah, adat istiadat, gaya hidup yang ada. Jadi nggak mungkin asal gitu. Seperti itu. Ya itu yang mau disampaikan, bahwa sebenarnya undang-undang pun juga harus disesuaikan dengan tempatnya dimanapun dia berada. Jadi nggak harus undang-undang negara ini dipakai negara ini, negara itu dipakai. Jadi harus disesuaikan konteksnya di mana. Itu untuk lebih menjamin lagi. Tapi lagi-lagi kita harus mengevaluasi undang-undang kita sendiri sih. Itu. Silakan, apakah ada pertanyaan atau diskusi? Sepertinya Felix malah bingung ya. Kalau begitu saya ngasih pertanyaan.
Oke. Eh, bagaimana dengan ya kita lihat ini ya. Kalau kita lihat pandangannya Montesquieu, kita lihat yang terjadi akhir-akhir ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan apa itu? Kasus itu. Kan katanya Montesquieu itu kan trias politika, pembagian kekuasaan itu menjamin ketentraman hati rakyat atau dikatakan sebagai kebebasan politis gitu ya. Nah, kira-kira apakah itu menjamin kalau kita melihat situasi Indonesia ini? Misalnya ada semacam dalam tanda kutip modifikasi undang-undang bahwa yang bisa mencalonkan menjadi bagian paslon capres cawapres itu usianya di lebih muda 35 tahun. Waktu itu kan. Kemudian ada sidang kode etik Mahkamah Konstitusi. Nah, bagaimana kamu melihat ini? Antara teorinya Montesquieu dengan keadaan Indonesia. Apakah masih bisa dianggap pembagian kekuasaan di Indonesia ini bisa membuat hati rakyat tentram? Ataukah makin was-was? Nah, itu pertanyaannya itu. Monggo. Jadi menurut saya ini sebenarnya ini hukumnya ini mau nggak mau akhirnya perlu diterapkan. Soalnya jika kita lihat beberapa negara luar yang memang sudah menurunkan usia untuk mencalonkan diri jadi presiden, dan itu mereka juga menurunkan usia presiden dan ada semacam pemimpin gitu yang terbilang cukup muda dan akhirnya berhasil membawa perubahan kepada negara itu. Nah, tapi dengan timing yang seperti ini juga sebenarnya lebih membagi masyarakat Indonesia menjadi dua gitu, antara was-was karena ini kok terlalu fokus ke semacam memberi jalan untuk Gibran gitu kan. Dan ada sisi lain masyarakat yang lebih merasa tenang atau tentram karena ini Gibran ini yang nerusin, ini pasti ini melanjutin itunya Jokowi, apalagi kan dia cuma cawapres. Jadi ada sebagian masyarakat yang justru merasa lebih tenang karena masih ada ikut campur tangan Jokowi, dan juga masih ada sebagian masyarakat yang kayak menganggap ini terlalu politik dinasti karena keturunannya Jokowi kan, dan berpikir bahwa Gibran ini nggak bisa apa-apa tanpa ada bapaknya Jokowi. Soalnya ya keputusan MK kemarin itu yang menurunin usia, terus juga jalan yang dibuat oleh Pak Jokowi untuk Gibran ini kayak sangat terang-terangan gitulah. Ya kurang lebih seperti itu sih Pak. Ya, oke, terima kasih. Ada yang lain mungkin yang mau menanggapi? Atau mungkin ada kasus serupa yang terjadi di sekitar kita atau di mana? Jadi secara nggak langsung yang hadir di sini juga semuanya setuju ya kalau kekuasaan itu dibagi, atau mungkin bukan bagi-bagi istilahnya, tapi dipisah-pisah gitu ya. Kalau dalam konteksnya Montesquieu itu kan dipisah-pisah tujuannya supaya gampang saling ngecek. Maka muncullah konsepnya namanya checks and balances. Jadi bagian yang legislatif juga bisa melihat, undang-undang ini ternyata disalahgunakan, bisa ada celah untuk berbuat yang sewenang-wenang gitu ya. Maka bisa dirubah. Yang bagian yudikatif ada misalnya di hukum pidana, hukumnya nggak efektif, misalnya menghukum kasus-kasus kriminal, atau mungkin malah justru disalahgunakan oleh eksekutifnya dan seterusnya gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi apakah setuju ya berarti ya? Berarti ini
anggapannya trias politika ini ideal gitu ya, sudah yang paling pas gitu ya, ataukah ada pemikiran lain? Ya. Menurutku sendiri, trias politika ini belum tentu sebuah hukum yang efektif dan ideal. Karena kalau di Indonesia sendiri bisa kita lihat, bisa dibilang tidak ideal dan tidak berjalan dengan baik. Karena dari tiga ini saling menyerang satu sama lain dan saling menyalahgunakan kekuasaan. Terutama untuk sebuah kebebasan. Karena menurutku kalau di sini dibilang bahwa konstitusi kelima ini pembagian kekuasaan sebagai jaminan kebebasan. Kebebasan apa yang dimaksud di dalam situ? Jika kebebasan berpendapat, bukankah kebebasan berpendapat rakyat sedang dibatasi? Dengan adanya perwakilan-perwakilan rakyat yang diajukan, apakah dia akan benar-benar menyampaikan pendapat rakyat? Apakah benar-benar memberikan kebebasan rakyat untuk berkuasa, untuk memberikan pendapat? Dan hukum sendiri pasti banyak disalahgunakan. Oknum-oknum, munculnya korupsi, nepotisme, itu bukannya salah satu dari hasil yang dihasilkan dari trias politika itu. Oknum-oknum di dalam trias politika. Berarti kan tidak ada kebebasan. Karena dari situ kan hukum yang diberikan, putusan-putusan yang diberikan tidaklah sebuah keadilan bagi rakyat. Oke, makasih. Kalau bisa ditelusuri ya, orang yang menyeleweng ya, katakanlah atau oknum ya, itu bisa saja muncul di berbagai macam bentuk pemerintahan. Tujuannya Montesquieu ini sejauh saya memahami adalah membatasi. Sebisa mungkin nggak ada, tapi rasanya sulit. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu seperti hasrat untuk ingin berkuasa manusia itu selalu ada. Apalagi keinginan orang untuk menjadi despotik ya, nggak harus penguasa. Tapi keinginan orang untuk menjadi despotik itu sangat mungkin. Bahkan terjadi di rakyat biasa gitu ya. Ketika dia punya peluang untuk naik, nah itulah kesempatan dia untuk berkuasa dengan caranya dia sendiri ya. Katakanlah sudah nggak lihat hukum lagi gitu. Bahkan nggak cuman itu katakanlah seperti villain gitu ya. Kalau orang yang bertindak sebagai ahli hukum pun nih misalnya, dan dia hanya semata-mata untuk mencari keuntungan, sangat mungkin undang-undang itu diselewengkan. Akhirnya dicari yang menguntungkan pengusaha gitu ya misalnya. Ya beberapa undang-undang yang diprotes sama masyarakat itu kan kurang lebih dianggap seperti itu. Misalnya masyarakat adat gitu ya, sosial gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya adalah mau sampai kapan kalau misalnya seumpama kekuasaannya hanya satu gitu ya, atau tunggal, atau mungkin hanya sebagian segelintir orang aja yang mimpin. Atau mungkin satu orang punya dua peran yang sama, dua peran yang berbeda. Misalnya legislatif tapi juga eksekutif, tambah lebih berbahaya lagi gitu. Itu masalahnya di situ. Dan orang yang dipilih itu dalam menjadi pemimpin itu kan, atau memposisikan di posisi itu kan juga pemilihannya tidak sembarangan. Kalau monarki biasanya penerusnya ya yang menjadi keturunannya atau dalam dinastinya gitu ya. Maka ada istilah dinasti politik sekarang ya. Meskipun kita demokrasi memang tetap ada anak dijadikan pemimpin daerah gitu ya, atau diberikan jalur, tapi tetap saja demokrasi. Jadi nggak dalam arti udah kamu tak angkat jadi langsung pimpinan daerah itu, wilayah provinsi itu. Enggak, tapi tetap ikut pemilu juga. Jadi caranya tetap cara yang legal, cuman seperti itu. Lalu yang tadi undang-undang yang yang Mahkamah Konstitusi ya kasusnya itu dalam kondisi dan waktu yang sangat mepet tiba-tiba bisa dirubah gitu ya, karena kepentingan tertentu. Itu memang bisa terjadi dan kapanpun bisa terjadi. Permasalahannya adalah apakah ada bentuk atau cara yang lain, atau bahasanya dia ini apakah ada konstitusi yang lebih menjamin ini ya. Kalau misalnya hanya republik, monarki, despotik atau demokrasi, itu apakah cukup tanpa ada pembagian atau pemisahan kekuasaan? Itu. Ya, apakah ada jaminan bentuk yang lain? Permasalahannya itu. Yang dia pikirkan begitu. Tapi soal oknum pasti ada sih. Bahwa mereka nggak lepas dari lingkungan sekitar, ya sangat mungkin. Apalagi yang tidak mendapatkan pendidikan. Nah, dia memang tidak
Dia nggak bisa mengatakan bahwa kalau di John Locke itu kan pendidikan itu penting sekali. Tapi di dia itu yang paling penting undang-undang. Memang blundernya adalah, atau bisa dikritikan juga adalah, undang-undang itu bisa salah gunakan. Tetapi apakah ada perangkat lain yang bisa menjamin selain undang-undang? Itu permasalahannya itu. Jadi Montesquieu akan bertanya seperti itu kalau dia mendapat pertanyaan yang semacam itu. Misalnya, apakah hanya mengangkat orang-orang yang kelihatan moralnya baik? Apakah hanya mengangkat orang-orang yang skill kepemimpinannya hebat? Apakah hanya mengangkat tipikal seperti orang-orang yang ini cinta rakyat banget? Nah, kriteria untuk mencintai rakyat atau tidak itu abu-abu sekali dalam dunia politik. Jadi sulit kalau nggak ada penjaminnya ya. Satu-satunya penjamin menurut Montesquieu hanya undang-undang. Melihat juga pendidikan nggak merata. Dalam konteks Eropa pada zaman dulu ya, saya kurang tahu kalau sekarang. Tapi kalau dulu dia melihat ini kurang kalau hanya ngomongin soal pendidikan, yang kalau John Locke itu sangat menekanannya di pendidikan. Seperti itu. Contoh konkretnya adalah ini, terpilihlah tahun 2014 putra Solo gitu, Jokowi. Wah, semua orang mendukung gitu. Bahkan sampai euforia di jalan. Nah, apakah orang yang terlihat baik itu menjamin? Nah, itu sulit kalau nggak ada undang-undangnya. Kalau misalnya dia bisa menyalahgunakan seperti itu, berarti harus ada undang-undang yang lain yang ditambahkan mungkin. Cuman kritiknya, Plato pernah bilang, negara yang terlalu banyak aturan, semakin banyak peraturan, semakin nggak bisa diatur. Karena aspek-aspek yang lain tuh harus diperhatikan. Jadi dunia ini nggak cuma hanya soal aturan, memang betul. Nggak hanya soal aturan, tapi juga soal sosialisasi, budaya, terus spiritualitas, gitu. Dan pendidikan, adat istiadat dan seterusnya. Itu semua ada, mencakup semuanya. Jadi dia nggak hanya melihat sisi hanya itu aja. Itu sama kayak dia, ini juga berlaku di mana saja sih, termasuk dalam sebuah sekolah sih. Memang betul kalau menurut Plato ada benarnya juga bahwa terlalu banyak aturan itu akan membuat orang sulit diatur warganya. Maka perlu ada undang-undang yang kokoh, dalam arti kalaupun dikritik, kalaupun dikoreksi nggak banyak. Nah itu mentoknya dia di undang-undang. Itu kritik juga bagi dia. Jadi manusia ini hanya akan teratur, hanya akan tercipta damai kalau mau diatur, gampangnya gitu. Artinya free will itu memang bisa jadi nggak ada, atau mungkin bisa nggak ada kalau pemimpinnya sangat, apa istilahnya, legalis. Legal itu kan berarti undang-undang, berarti mementingkan undang-undang banget. Bayangkan sekolah ini orang-orangnya semuanya legalis, dikit-dikit salah karena melanggar aturan. Baju harus masukkan misalnya ya, buka dikit, sedikit ini udah kena poin 5, padahal buka dikit-dikit, keluar sedikit ini misalnya. Seperti itu legalis banget orang ini. Langsung misalnya muncul peraturan, misuh poin 10, misalnya begitu. Kamu bisa bayangkan betapa menumpuknya poin kemudian. Misalnya seperti itu ya. Jadi sedikit-sedikit akan ada yang ngingetin, lama-lama tembok ini adalah tembok yang seperti ada mic-nya. Orang ngomong apa didengar, dinding-dinding bertelinga. Nggak ada ruang privasi. Padahal manusia untuk berkembang butuh itu juga, butuh kebebasan pribadi. Nah itu salah satu kritiknya juga. Ada pertanyaan lagi? Atau cukup ya untuk hari ini? Minggu depan saya akan coba seleksi topik selanjutnya saya akan lihat lagi. Nanti mulai semester depan harapannya ya insya Allah lah itu pembicara-pembicara dari luar seperti yang ahli hukum juga ingin memberikan materi di Theory of Justice John Rawls. Lalu juga ada teori tentang media sebagai katakanlah masyarakat
Ya, itu cocok banget dengan masyarakat netizen nanti. Itu dari WM datang, teman saya juga, dia dosen komunikasi sebetulnya aslinya. Nanti akan memberikan filsafat, salah satu topik yang menarik. Saya akan usahakan dengan Pak Simon untuk mendatangkan perspektif perempuan, feminis politik. Itu akan lebih menarik lagi karena sejauh ini kan teori-teori kita sangat lelaki banget ya, patriarkis banget. Kita akan lihat perspektif dari perempuan yang feminis. Oke, saya kira cukup. Terima kasih semuanya.